Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dari kelas Keamanan Sistem A ingin menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan judul Crypto Stack aplikasi web untuk enkripsi dan penyembunyian pesan dalam gambar. Next. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rizal Satria Prihadi dengan NIM akhir 2020, lalu ada Dwi Rifki Novrianto dengan NIM akhir 2021, dan ada Muhammad Kifli Nadil Mahdi Ali dengan NIM akhir 2076. Next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di era digital saat ini, keamanan dan data menjadi salah satu aspek paling krusial dalam pengiriman informasi. Ancaman seperti peretasan, penyadapan, hingga penyalahgunaan data kian meningkat. Maka dari itu, dibutuhkan metode pengamanan yang tidak hanya mengamankan isi pesan, namun juga menyembunyikan keberadaan pesan itu sendiri. Kombinasi antara kriptografi dan steganografi menjadi solusi cerdas yang mampu mengatasi tantangan ini. Nah, kriptografi berperan dalam mengacak isi pesan agar tidak mudah dibaca oleh pihak tidak berwenang. Sedangkan steganografi menyembunyikan pesan tersebut dalam media lain seperti gambar. Dalam proyek ini diterapkan gabungan keduanya untuk membuat aplikasi web bernama Stegano Crypto. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengenkripsi pesan menggunakan sesar Cipher maupun algoritma Vernet, lalu menyisipkan pesan tersebut ke dalam gambar PNG melalui metode LSB, yaitu Least Significant Bit, serta menyediakan fitur deskripsi sebaliknya. Next. Nah, untuk tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah yang pertama menerapkan teknik kriptografi dan steganografi secara bersamaan dalam satu sistem. Kedua, menyediakan antarmuka web yang memudahkan pengguna untuk mengenkripsi dan menyembunyikan pesan rahasia ke dalam gambar. Yang ketiga, mempermudah proses dekripsi untuk mengambil dan membaca kembali pesan yang telah disembunyikan. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman konsep keamanan data digital melalui pengembangan aplikasi praktis. Next. Nah, untuk teori dasar dari materi kami, yang pertama ada kriptografi. Kriptografi merupakan teknik penyandian pesan sehingga hanya pihak tertentu yang dapat membacanya. Dalam proyek ini digunakan dua jenis kriptografi, yaitu yang pertama sesar Cipher, yaitu algoritma kriptografi klasik yang bekerja dengan menggeser huruf-huruf dalam pesan berdasarkan jumlah nilai tertentu. Dan yang kedua, Vernet atau Symmetric Encryption, yaitu bagian dari library kriptografi di Python menyediakan metode enkripsi yang kuat menggunakan kunci simetris berbasis AES. Lalu yang kedua, steganografi. Steganografi adalah teknik menyembunyikan pesan dalam media lain, sehingga keberadaan pesan tidak terlihat oleh orang lain. Proyek ini menggunakan teknik LSB atau Least Significant Bit, di mana bit-bit terkecil dalam piksel gambar diubah untuk menyimpan data pesan tanpa mengubah tampilan visual gambar secara signifikan. Dan yang terakhir, web application, yaitu digunakan untuk membuat sistem dapat diakses melalui browser. Framework Flask digunakan untuk menghubungkan logika Python dengan antarmuka HTML. Next. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tools dan bahasa pemrograman yang kita pakai. Yang pertama yaitu Python. Python adalah bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk logika enkripsi, dekripsi, dan pengolahan data. Yang yang selanjutnya yaitu Flash, yaitu framework web berbasis Python yang ringan dan cocok untuk aplikasi sederhana. Yang selanjutnya yaitu HTML dan CSS. Ini digunakan untuk membangun tampilan antarmuka pengguna atau UI agar interaktif dan menarik. Yang selanjutnya yaitu Stegano. Stegano adalah library Python untuk menyisipkan pesan dalam gambar menggunakan teknik LSB. Yang selanjutnya yaitu kriptografi. Kriptografi adalah library Python untuk melakukan enkripsi dan dekripsi teks secara modern menggunakan Vernet. Yang terakhir yaitu Jinja 2, templating engine yang digunakan dalam Flash untuk menghubungkan data Python dengan HTML. Next. Nah, di sini untuk kode program. Nah, untuk gambar yang sekarang itu di file index.html. Nah, di sini terdapat CSS dan HTML. Untuk CSS sendiri yaitu digunakan untuk styling ya. Untuk yang di sini ada styling body, H1, form, input,
button, button hover, dan image. Yang selanjutnya yaitu bagian HTML, yaitu ada H1 untuk ada form dan yang lain-lain. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu file untuk Python atau buat logikanya. Di sini terdapat beberapa fungsi. Ini terdapat def enkripsi, terus ada des def dekripsi, terus di sini terdapat root, dan di root tersebut ada metode post. Yang selanjutnya di sini juga terdapat metode post juga. Next. Nah, untuk di kode program ini terdapat metode get dan post. Next, untuk selanjutnya akan eh, melakukan demo yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk demonya, untuk tampilannya mungkin seperti ini. Ada enkripsi dan untuk deskripsinya. Jadi kita contohkan saja di sini kita milih gambar terlebih dahulu. Misal kita pakai yang iPhone 15 mockup ini, kita ketik kesan rahasianya apa? Contoh misalnya Genesis A. Nah, shift sesar yaitu eh, apa ya kayak eh, gunanya buat ini geser-geserin huruf aja. Jadi misal kita pilih tiga, jadi misal ini kan ada huruf A. Jadi kalau ke depannya itu tiga berarti di huruf D seperti itu. Kita enkripsi, nah, lalu kita save gambarnya. Save, nah kita deskripsikan. Nah, kalau tiga itu bakal ter, terlihat pesan tersembunyinya. Tapi kalau semisal kita shift sensornya 5, nah itu bakal keubah-ubah. Jadi seperti itu contohnya. Next untuk kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu aplikasi Stegano Crypto Web berhasil menggabungkan dua teknik keamanan data, yaitu kriptografi dengan metode Caesar, Cipher, dan Vernet, serta steganografi menggunakan metode LSB. Penggabungan ini memberikan lapisan perlindungan ganda bagi pesan rahasia, sehingga pesan tidak hanya tersembunyi secara visual dalam gambar, tetapi juga terlindungi oleh proses enkripsi. Dengan antarmuka web yang sederhana dan responsif, pengguna dapat mudah menyisipkan dan mengambil pesan rahasia tanpa perlu pengetahuan teknis yang mendalam. Proses implementasi menggunakan Python dan Flash terbukti efisien dan fleksibel untuk keperluan pengembangan dan pengujian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.